Sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke, silakan perhatikan baik-baik ya. Selamat pagi, kembali lagi bersama Ibu Gusti Ayu di sini. Topik kita hari ini tentang perilaku asertif. Be asertif, why not? Tujuan layanan kita kali ini yang pertama yaitu dapat mengemukakan pengertian perilaku asertif. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan yang mana termasuk ciri-ciri perilaku asertif. Pertama yaitu pengertian asertif. Asertif itu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dipikirkan terhadap pihak lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak dan perasaan pihak lain. Secara jujur, mengekspresikan perasaan, pendapat, kebutuhan secara profesional, tanpa memanipulasi, memanfaatkan, dan merugikan pihak lain. Contohnya, ketika ada teman yang mengajakmu untuk merokok, namun dalam hati dan pikiranmu menolak karena merokok dapat merusak kesehatan. Nah, jika sikapmu tidak mampu menolak atau cenderung mengalah, itu berarti kamu bersikap pasif. Beda halnya jika kamu dapat menolak secara tegas namun tidak membuat tersinggung, itu artinya kamu sudah asertif. Sedangkan jika kamu memberikan respon yang terkesan menyerang, mempermalukan, dan merendahkan, atau respon negatif, itu termasuk agresif. Jadi, perilaku asertif adalah suatu tindakan yang sesuai keinginan serta tetap menjaga dan menghargai perasaan dan hak orang lain. Tujuan layanan kita yang kedua yaitu ciri-ciri perilaku asertif. Menurut Pensett and Bayer, dalam Sikon 2006, ciri-cirinya yaitu bebas mengungkapkan pikiran dan pendapat. Dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan. Mampu mengajukan permintaan dan bantuan. Mampu menyatakan perasaan. Memiliki sikap dan pandangan yang aktif. Menerima keterbatasan tanpa menyerah untuk berusaha. Oke, tadi itu sudah PowerPoint-nya sudah jelas sekali tadi ya tentang pengertian perilaku asertif dan ciri-ciri perilaku asertif. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan ke video permasalahan yang Ibu bilang tadi. Ibu akan menayangkan sebuah video, nanti silakan kalian menganalisis video tersebut. Analisis video tersebut, nanti setelah menganalisis video tersebut, kalian kaitkan dengan perilaku asertif, klasifikasinya bagaimana, berdasarkan ciri-ciri perilaku asertif, di sana terlihat yang mana perilaku asertif maupun tidak. Dan nanti kaitkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Sekarang silakan ditonton dulu videonya. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Daripada itu bukan dari kelas saya. Dia pokoknya itu nggak bisa terima. Kamu itu mau tahu juga ya? Kamu itu jelek, kan juga ada. Iya, orang mau dicari dari aku. Cak, apa sih, Cak? Iya, kan aku cuma mau ngasih doang, dulu. Tes, angka mending belajar di tempat lain deh. Iya. Lumayan juga. Iya tugas. Buat apa sih?
Iya, desain perkembangan. Ih, ngapain di tugas? Kewajiban. Bekasnya di mana? Nah, sekarang aja di sini. Ya, ini loh. Kalau gede-gedean loh. Nih. Tuh. Lihat nggak? Bagus sih, tapi gimana dong? Aduh, emang aja lah. Sekarang. Loh, kan ada sama diskonsnya tuh. Mau jadi banyak deh. Nah, pendidikan. Kan besok ulangan. Iya, besok kan ulangan. Oh, belum belajar jalan. Pinjam dong catatannya. Iya. Kok banyak soalnya berarti itu nggak pernah dekat. Kenapa aku nggak belajar dong? Kamu kan udah sering merhatiin. Kamu juga ngerti kalau aku nggak pernah merhatiin, nggak pernah dan nggak pernah. Cuma ngomong aja. Ya, ntar kalau sempat aku bantuin deh. Kalau udah selesai ya. Terima kasih ya. Baik. Dah. Gimana? Pernah mengalami kejadian seperti itu enggak? Pernah, Bu? Nah, iya. Sekarang tugas kalian adalah, di sana sudah jelas sekali kan, ada perilaku apa aja perilaku sana ada tadi? Perilaku asertif. Ya. Perilaku asertif, agresif, dan perilaku pasif. Pasif. Iya, oke. Elsa masih ke mood tadi nggak kedengeran. Bisa diulang, Elsa? Ya. Ada perilaku asertif, ada perilaku pasif, dan ada perilaku agresif. Oke, baik. Nah, anak-anak tugas kalian sekarang adalah di video tadi kan sudah jelas tadi seperti yang Elsa bilang ada perilaku agresif, asertif, dan pasif. Silakan dari video itu kalian kemukakan pengertian perilaku asertif itu apa. Klasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya, ya, dan kaitkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa enggak? Silakan kalian renungkan, mungkin punya pengalaman-pengalaman yang sama, bisa kalian kaitkan di situ. Bisa melalui WhatsApp kalian sharing dengan teman atau searching di Google. Ya, baik. Kalau ada yang sudah, silakan. Ada yang dari permasalahan video tadi? Siapa? Saya, Bu. Siapa? Laksita, ayo. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lasita. Jadi berdasarkan cerita tayangan video, menurut saya perilaku asertif merupakan kemampuan individu untuk tegas tanpa menyakiti perasaan orang lain. Berani mempertahankan diri, menolak ajakan tanpa menyakiti perasaan pihak lain. Seperti dalam video yang kedua, mampu menolak secara baik ajakan dari temannya tanpa menyakiti atau agresif, dan mengikuti atau pasif. Oke, ya, betul. Itu tadi pengertian dari perilaku asertif, ya. Nah, sekarang ada yang mau menambahkan lagi enggak? Halo dia? Halo dia ada? Halo dia? Ya. Ya, Bu. Kedengeran, Bu? Ya, dikerasin lagi dikit ya, halo dia. Ya, kedengeran, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Aludia. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Dari tayangan video tadi, saya ada pengalaman.
Jadi gini, Bu. Ada teman saya yang ngajak saya jalan-jalan. Sedangkan di rumah saya masih ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Tetapi karena saya tidak enak sama teman tersebut, akhirnya saya lebih memilih untuk pergi jalan-jalan sama teman tersebut. Sampai akhirnya saya dimarahi oleh orang tua saya karena mengabaikan tugas di rumah untuk jalan-jalan. Apakah itu artinya saya tidak asertif, Bu? Baik, luar biasa ya Alodia. Terima kasih berani mengungkapkan pengalaman pribadinya. Silakan teman yang lain, ada yang bisa menjawab dari Alodia tadi. Apakah Alodia termasuk asertif atau bukan katanya dari pengalamannya dia? Izin menanggapi, Bu. Ya, Leoni silakan. Menurut saya itu tidak asertif karena di mana tuh tidak ada ketegasan di sana untuk menolak ajakan teman. Sedangkan kamu masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah. Dalam perilaku asertif itu sebenarnya kamu bisa menolaknya, tetapi dengan cara halus dan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain kayak menggunakan intonasi halus tanpa melukai perasaan teman tersebut. Kalau seperti itu, dalam video tersebut, pengalaman Alodia itu termasuk pasif jadinya, Bu. Oh ya, oke. Bagus sekali, Leoni. Ya, baik, gimana Alodia? Bisa terima enggak apa yang Leoni tadi bilang? Ya, sudah Bu, sudah ada bayangan. Jadi selama ini saya lebih sering pasif. Lebih sering pasif ya? Iya, nanti kita belajar untuk asertif ya. Oke, itu tadi Alodia sudah ada banyak. Ya. Siapa lagi? Ayo, bagus tuh, bengong. Gimana? Pengalaman juga. Enggak sih, Bu. Ya, waktu itu kan sempat kepergok juga sama gurunya. Nah, waktu itu saya juga mau aja gitu ikut buat tugas di perpus. Terus pas lagi itu sial saya tuh kan dipergokin sama gurunya jadinya. Itu dah berarti karena saya mau ikut-ikut aja sama teman, berarti saya perilaku saya sih cenderung tidak asertif ya dan masih pasif karena saya masih mau menerima ajakan dari teman walaupun ya gimana ya saya sebenarnya masih bimbang sih. Kalau mau diajak buat PR di sekolah itu kan takutnya kepergok dan akhirnya terpergok juga gitu, Bu. Tadi itu bengong merenungkan ya, ternyata oh saya pasif gitu. Ya Bu, malu saya Bu. Nah, Ya. kita berarti sama-sama ya. Iya, oke. Itu Esa juga bengong itu gimana? Ya Bu, saya juga Bu, sama melihat dari video tersebut, saya dapat mengklasifikasikan kalau ada 3 perilaku, yaitu agresif, asertif, dan pasif. Kalau kaitkan dengan pengalaman saya itu, saya ternyata masih pasif, Bu. Pengalaman yang mana ini? Itu yang pas minum-minum itu, Bu. Oh, sering ya mengalami pengalaman kalau pasif. Misalnya kalau dalam pembelajaran, pasif itu kita tidak berani mengeluarkan pendapat, atau kita sebenarnya dalam hati, oh saya punya jawaban, tapi ternyata tidak berani mengeluarkan dari jawaban itu. Baru sudah selesai, baru berpikir, oh ternyata jawaban saya benar. Wah, kenapa tadi saya tidak ungkapkan? Itulah kamu berarti pasif, kamu tidak asertif. Kalau kita asertif, ya kita harus tegas, berani kita menjawab itu. Dia bisa berperilaku dengan asertif, menolak ajakan temennya, sebenarnya sampai kayak Esta tadi dimarahin sama orang tua karena nongkrong sampai malam, padahal dalam hatinya dia sebenarnya dia tidak ingin. Oke, ada lagi yang mempunyai pandangan tentang perilaku asertif yang mau menambahkan, silakan Saswita. Jadi di sini menurut pandangan saya, asertif dalam kepribadian. Asertif merupakan kualitas yang diperlukan dalam kepribadian jiwa, baik itu dalam hubungan personal, dalam sekolah, kuliah, bekerja, atau bermasyarakat. Kita harus bersikap asertif untuk mengekspresikan diri secara positif. Asertif adalah tentang mengekspresikan hak-hak, mengungkapkan keyakinan, keinginan, serta menyatakan pandangan kita dengan tetap menghormati orang. Kalau dalam istilah kami adalah bagaimana kita mengatakan tidak dengan cara yang elegan. Terima kasih. Oke, terima kasih Sasrita. Baik, dari Sasrita tadi tentang perilaku asertif. Ada yang mau menambahkan lagi? Daniela ya? Saya izin menambahkan, Bu.
kondisi sehingga membuat orang tidak tersadarkan, menimbulkan sikap defensif juga memancing sikap permusuhan. Iya, bagus sekali ya, baik. Daniela. Elsa gimana? Elsa mau menambahkan lagi? Silakan Elsa. Saya juga izin menambahkan, Bu. Tadi teman-teman kan sudah mengungkapkan tentang pengertian perilaku asertif. Saya mempertegas dari video yang ditayangkan tadi, dapat saya klasifikasikan terdapat 3 perilaku, di mana pertama perilaku agresif, yang terlihat pada 2 siswi melempar buku, dan yang kedua perilaku asertif, terlihat dari ketegasan dalam menolak ajakan teman secara membuat. Iya, Elsa mungkin ada gangguan ya. Dan yang ya, Elsa mungkin tadi ada gangguan. Dita mungkin bisa memperjelas tadi apa maksud dari Elsa tadi? Tadi agak ini. Iya Bu, tadi saya akan mempertegas pernyataan Elsa. Jadi dari video yang ditayangkan tadi, di sana dapat diklasifikasikan terdapat 3 perilaku, di mana pertama perilaku agresif terlihat dari siswa yang melempar buku, dan yang kedua perilaku asertif terlihat dari ketegasan dalam menolak ajakan teman secara baik tanpa membuat temannya marah. Dan yang ketiga, perilaku pasif terlihat dari perilaku dia yang mudah mengalah, seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya, Dita, sudah pertegas dari Elsa tadi yang mengalami gangguan. Di sini dia, kenapa dia bisa menampilkan wajah ya dia? Dari tadi dia, Ibu lihat tidak ada komunikasi. Mungkin dia punya suatu pengalaman tentang perilaku tersebut, bisa berbagi dengan kita. Silakan dia. Halo dia. Dia. Iya, Bu. Iya, dia bisa menampilkan wajah. Kamera. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Dia punya pengalaman mungkin. Dari tadi Ibu nggak dengar suaranya dia ini. Gimana? Iya, silakan dia mau menyampaikan apa? Silakan. Mohon maaf, selama ini saya kurang berani menyampaikan apa sih yang saya isi pikiran saya dan pendapat saya karena saya takut salah gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih dia sudah berani mengungkapkan ini, sudah berani dia untuk bertanya di sini. Berarti itu juga dia sudah mencoba untuk menjadi asertif, ya. Dan nanti kita bersama-sama untuk berlatih asertif. Ayo berikan acungan jempol untuk dia sudah berani berkomunikasi di sini ya. Nanti kita belajar lagi dia ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih atas masukannya. Dari tadi kita sudah membahas tentang pengertian perilaku asertif, ciri-ciri perilaku asertif, dan bagaimana sih cara kita untuk melatih perilaku asertif. Ya, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, Susita dan yang lainnya. Di sana Ibu sebenarnya ini masih akan nyambung nanti kita pada pertemuan berikutnya ya. Nanti di sana kita akan berlatih perilaku asertif. Nah, baik.